Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun kalian melihat video ini. Yang kami hormati, Ibu Dian selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian eksperimen, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahman dan kedua rekan saya yaitu Octavia Salastin Romadi dan Nadia Putri Melisa. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penelitian eksperimen yang berjudul terapi mindfulness untuk menurunkan kecenderungan fear of missing out atau biasa disebut dengan FOMO. Pertama-tama, saya akan membuka presentasi kali ini dengan materi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, fenomena fear of missing out atau dapat dikenal juga dengan istilah FOMO telah berkembang seiring dengan banyaknya penggunaan media sosial. Di balik berbagai informasi dan juga tren yang ditawarkan, media sosial ini juga dapat membawa dampak buruk atau dampak psikologis bagi penggunanya, terutama pada kelompok dewasa awal. Salah satu fenomena psikologis yang sering muncul dalam konteks sosial media ini adalah fear of missing out. FOMO didefinisikan sebagai bentuk ketakutan seseorang akan tertinggalnya atau kehilangan momen-momen penting yang dibagikan oleh orang lain. Dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari fear of missing out atau FOMO pada media sosial akan memberikan pengaruh buruk bagi penggunanya. Maka dari itu, bagi dewasa awal yang aktif menggunakan media sosial untuk mengurangi kadar penggunaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya percobaan terapi mindfulness. Terapi mindfulness sendiri diberikan kepada seseorang untuk mencapai keadaan rileks dengan melalui penurunan aktivitas. Terapi mindfulness adalah salah satu bentuk latihan konsentrasi terhadap suatu hal untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi sehingga seseorang dapat merasa lebih positif dan juga dapat memperbaiki kondisi tubuhnya, memberikan kenyamanan secara psikologis dan menurunkan tingkat stres. Dengan adanya percobaan atau eksperimen terapi mindfulness ini diharapkan dapat menurunkan kecenderungan fear of missing out atau FOMO pada dewasa awal pengguna aktif media sosial. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terapi mindfulness ini dapat benar-benar menurunkan tingkat fear of missing out atau FOMO. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menurunkan kecenderungan FOMO pada dewasa awal dengan menggunakan terapi mindfulness. Manfaat penelitian dari proposal ini yang telah kami kerjakan adalah peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang psikologi yang berkaitan dengan informasi menurunkan kecenderungan fear of missing out atau FOMO pada dewasa awal pengguna aktif media sosial. Berikutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini atau variabel penelitian ini terdiri di 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas atau independent adalah terapi mindfulness, dengan variabel terikat dependent fear of missing out. Dan terakhir adalah variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah gangguan orang rumah partisipan dan kondisi lingkungan tempat terapi yang digunakan oleh partisipan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HO, tidak ada penurunan tingkat FOMO setelah dilakukan mindfulness. H1, adanya penurunan tingkat FOMO setelah dilakukan terapi mindfulness. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu desain penelitian. Yang dimana dalam bab 3 ini terdiri dari jenis desain yang kami gunakan, dan yang kedua yaitu partisipan yang menjadi subjek dalam penelitian ini, dan yang ketiga yaitu variasi kontrol. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis desain penelitian yang kami gunakan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain kuasi eksperimental, desain bentuk non-equivalent control group design, atau non-randomized pretest post-test control group design.
Pada desain ini, memerlukan dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara acak atau random. Namun, kelompok akan diberikan pretest, kemudian perlakuan, dan post-test. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang akan diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Selanjutnya yaitu partisipan. Dalam penelitian ini, partisipan yang kami gunakan untuk menjadikan subjek dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan dewasa awal. Partisipan berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang aktif menggunakan seluler. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 48 orang yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 24 orang kelompok eksperimen dan 24-nya lagi adalah orang kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu variasi kontrol. Variasi kontrol adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengontrol partisipan agar menghilangkan atau meminimalisir terjadinya bias yang akan terjadi akibat dari pengaruh yang benar-benar terlihat dari terapi, bukan dari faktor lain. Berikut merupakan bias yang mungkin terjadi ketika kita melakukan terapi mindfulness beserta dengan langkah-langkah kontrol yang akan diimplementasikan untuk meminimalkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil. Yang pertama, gangguan orang-orang rumah saat ingin melakukan terapi. Langkah yang harus kita lakukan adalah membuat surat izin yang dapat ditunjukkan kepada orang rumah bahwa partisipan akan menjadi responden dalam sebuah penelitian dan akan melakukan eksperimen berupa terapi mindfulness. Bias yang kedua yaitu tempat atau lokasi partisipan yang kurang memadai. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan meminta partisipan untuk menyiapkan tempat untuk melakukan terapi mindfulness agar terapi dapat berjalan dengan tenang dan lancar. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai metode dan prosedur. Dalam metode dan prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu instrumen pengukuran, yang kedua prosedur eksperimen, dan yang ketiga pengolahan data. Yang pertama yaitu instrumen pengukuran. Instrumen yang digunakan dalam mengukur fear of missing out atau FOMO adalah online fear of missing out atau OnFOMO, di mana alat ukur ini secara khusus didesain untuk mengukur fear of missing out dalam kondisi online. Sebenarnya telah dikembangkan oleh Sethi et al. Tahun 2020. Sethi et al. Tahun 2020 berhasil membuat 20 butir skala OnFOMO dengan properti psikometri yang baik. Sethi mengembangkan alat ukur ini dengan tujuan untuk mengembangkan skala OnFOMO karena FOMO yang dibuat oleh Przybylewski et al. Tahun 2013 hanya memuat sedikit butir yang mengukur perilaku online. Dalam skala OnFOMO terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu need to belong, yang kedua kebutuhan akan popularitas atau need for popularity, dan yang ketiga kecemasan atau anxiety, dan yang terakhir kecanduan atau addiction. Skala ini terdiri dari 4 pilihan yang disusun dalam bentuk skala Likert dan subjek diminta untuk menilai kesesuaian sikap mereka pada pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan. Tentang skor dalam skala ini adalah 1 sampai dengan 4. Pada sistem penilaiannya yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Alat ukur OnFOMO ini telah dilakukan pengujian validitas dengan melihat nilai item total correlation yang berkisar antara 0,408 sampai dengan 0,703. Harry et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa sebuah instrumen dapat dipercaya apabila instrumen tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan dalam waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk pengukuran reliabilitas, koefisien Alpha-Kronberg alat ukur ini sebesar 0,862. Analisa menurut Siregar tahun 2014 merupakan kegiatan menganalisis data yang meliputi pengolahan data dan pengujian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan dan serta melakukan pengujian hipotesis dengan uji statistik menggunakan bantuan SPSS versi 25.
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data Wilson Method Pairs. Selanjutnya mengenai prosedur eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan quasi-experimental non-equivalent control group design atau non-randomized pretest post-test control group design. Teknik sampling yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sample non-probability sampling dengan jenis teknik purposing sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu menurut Sugiono tahun 2007. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang dewasa awal berusia 18 sampai 40 tahun yang aktif menggunakan sosial media. Dari sampel tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 24 sebagai kelompok eksperimen yang diberikan intervensi berupa instruksi untuk mengikuti program mindfulness dengan melakukan meditasi, duduk dalam sebuah tempat atau spot yang tenang di rumah sambil mendengarkan instrumen relaksasi frekuensi 432 Hz selama 3 hari berturut-turut dalam 5 menit setiap harinya. Dan 24 orang kelompok kontrol lainnya yang tidak diberikan intervensi sama sekali. Sebelum melakukan intervensi, 48 sampel ini diberikan pretest berupa angket menggunakan instrumen OnFOMO yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil data kuantitatif. Setelah melakukan intervensi, 48 sampel ini kembali melakukan pengisian angket yang sama untuk melakukan post-test dan menghasilkan hasil kuantitatif yang akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan software SPSS versi 25. Penelitian ini dilakukan menggunakan pengukuran awal atau pretest, pemberian perlakuan atau treatment, dan pengukuran akhir yaitu post-test. Pengukuran awal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal tingkat FOMO sebelum diberikan treatment. Kegiatan yang dilakukan pada saat pengukuran awal menunjukkan bahwa kelompok eksperimen ditemukan tingkat FOMO dalam kategori FOMO tinggi yaitu 3, FOMO sedang yaitu 2, FOMO rendah yaitu 1. Sedangkan dalam kelompok kontrol, kategori tidak ada FOMO sedang yaitu 2, FOMO rendah yaitu 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dalam penelitian ini. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Wilson dan uji Uman-Whitney menggunakan SPSS versi 25 untuk software Windows. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji non-parametrik karena jumlah penelitian kurang dari 50 subjek. Penelitian ini menggunakan uji deskriptif statistik. Uji perikat pertanda Wilson teknik untuk mengevaluasi hipotesis yang melibatkan perbedaan tingkat takut ketinggalan pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Kemudian, peneliti menggunakan uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaan dalam pasca tes hasil antara kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi mindfulness. Perhitungan pada kedua teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan bantuan software SPSS versi 25. Selanjutnya yaitu bab 5 dan bab 6 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Octavia Salastin Rahmadi. Perkenalkan, nama saya Octavia Salastin Rahmadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait etika penelitian. Gunanya adalah untuk melindungi partisipan. Peneliti bertanggung jawab dalam memastikan peserta terkait pemahaman tentang proses penelitian, hak penarikan diri, serta kerahasiaan identitas dan data. Lebih lanjut, di era AI ini semakin penting peneliti untuk mengenali dan menghindari potensi penyimpangan seperti fabrikasi, falsifikasi, konflik kepentingan, dan plagiarisme. Dalam hal etika peneliti secara buka menjelaskan identitas dan tujuan dari penelitian untuk memastikan transportasi dan membangun kepercayaan dengan partisipan seperti siapa peneliti tersebut, dari lembaga atau institusi apa, dan di bawah bimbingan siapa peneliti tersebut dilakukan. Partisipan juga memberitahu terkait informasi dan tujuan penelitian tersebut agar partisipan memahami
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mindfulness terhadap ketakutan dan ketertinggalan atau FOMO. Dalam hal ini kami sebagai peneliti memberikan informed consent dan juga debriefing. Informed consent ini diberikan agar partisipan dapat memberikan kepercayaan kepada peneliti dan juga menunjukkan kejujuran, yaitu bahwa peneliti tidak menipu peserta tentang studi penelitian atau sifat dari hubungan mereka. Yang kedua, debriefing adalah untuk menjelaskan terkait prosedur eksperimen yang akan dilakukan. Peneliti memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini bertujuan agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Agar penelitian ini juga peneliti dapat mengambil langkah yang tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh partisipan. Hal ini untuk menghindari miskomunikasi tentang prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian dari peneliti kepada partisipan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya pada mahasiswa psikologi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.